Dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di Mekah. Mereka awalnya menentang Islam karena Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Pada awalnya Bani Umayyah lebih mendominasi dan menguasai pemerintahan dan perdagangan. Maka seiring dengan perkembangannya agama Islam, Bani Umayyah merasa terancam dan menjadi penentang utama dalam perjuangan Nabi Muhammad. Namun setelah Islam kuat dan mampu merebut Makkah saat peristiwa yang dikenal dengan Fathu Makkah, Abu Sufyan beserta sekutunya menyerah dan kemudian memeluk agama Islam hingga tahun 627 Masehi. Awal berperannya Bani Umayyah dalam sejarah Islam adalah menjadi administrator terkemuka pada masa pimpinan Nabi Muhammad dan episode pemerintahan berikutnya. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syria. Kemudian pada masa Khalifah Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan agitasi dan menuntut pengungkapan dalang atas pembunuhan Utsman bin Affan. Sehingga terjadi peristiwa perang saudara pertama dalam sejarah antar sesama umat Islam. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan atas Ali dan kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Khalifah Umayyah pertama dengan menjadikan Suriah sebagai basis kekuatan utama dan kota Damaskus sebagai ibu kotanya. Pandangan sebagian sejarawan, citra negatif melekat pada dinasti Umayyah ini karena adanya sengketa politis akan legalitas kekuasaan. Karena legalitas kekuasaan ini tidak dilakukan secara demokratis sebagaimana kekhalifahan sebelumnya, namun berubah menjadi monarki hereditaris atau dinasti turun-temurun. Hal ini dapat dilihat ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Selain persepsi negatif, bukan berarti menafikan apa yang dihasilkan oleh dinasti Muawiyah ini. Pada era ini, wilayah kekhalifahan tumbuh besar dan kekhalifahan Islam menjadi salah satu negara kesatuan terbesar dalam sejarah yang memerintah langsung atas 3 benua, yaitu benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Pada puncak kebesarannya adalah keberhasilannya dalam melakukan ekspansi kekuasaan Islam jauh lebih besar daripada Imperium Roma. Keberhasilan ini diikuti pula oleh keberhasilan perjuangan bagi penyebaran syariat Islam, baik di bidang keagamaan, politik, maupun ekonomi. Membahas tentang perkembangan dakwah. Dinasti Umayyah yang berada di Damaskus selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah. Mereka adalah Muawiyah I ibnu Abu Sufyan, Yazid I ibnu Muawiyah, Muawiyah II ibnu Yazid, Marwan I ibnu Al-Hakam, Abdul Malik ibnu Marwan, Al-Walid I ibnu Abdul Malik, Sulaiman ibnu Abdul Malik, Umar ibnu Abdul Aziz, Yazid II ibnu Abdul Malik, Hisham ibnu Abdul Malik, Al-Walid II ibnu Yazid, Yazid III ibnu Abdul Walid, Ibrahim ibnu Al-Walid, Marwan II ibnu Muhammad, kemudian ada Abdurrahman III,
Al-Hakam 2, Hisham 2, Muhammad 2, Sulaiman, Hisham 2, Sulaiman kembali, Abdurrahman 4, Abdurrahman 5, Muhammad 3, dan terakhir Hisham. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Guna mempertahankan kelangsungan dakwah Islam dari dua ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yaitu kerajaan Romawi Timur dan kerajaan Persia, maka Daulah Bani Umayyah memandang perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka upaya menyelamatkan dan penyebaran dakwah Islamiyah. Atas dasar konsiderasi inilah, maka kemudian arena perjuangan dan pengembangan dakwah Islamiyah dilakukan pada 3 wilayah, yaitu wilayah Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, dan wilayah Timur. Untuk wilayah Asia Kecil, Daulah Bani Umayyah mengambil Damaskus sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai pusat kegiatan dakwah. Karena itu, wilayah Asia Kecil menjadi sangat penting, sebab apabila wilayah ini dibiarkan begitu saja, sama halnya dengan memberi peluang kerajaan Romawi Timur memperkuat dirinya, dan ini memberi kesempatan kepada mereka untuk memukul jantung dakwah Islamiyah. Justru karena itulah rezim Bani Umayyah terus berusaha memukul jantung kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Bizantium. Meskipun untuk ini harus terlebih dahulu berusaha keras menancapkan kakinya di daerah-daerah sekitar Bizantium itu sendiri dan pulau-pulau Laut Tengah seperti Pulau Rhodus Kreta, kemudian Sisilia, Parwa, dan Cyprus. Satu sisi, meskipun kota Konstantinopel gagal direbut, namun daerah-daerah luas menuju ke sana dapat dikuasai sehingga memudahkan perluasan wilayah dakwah pada masa-masa selanjutnya. Minimal membukakan jalan untuk menuju ekspansi wilayah Islam ke daerah-daerah baru. Dilanjutkan wilayah kedua yaitu Afrika Utara. Perluasan wilayah dakwah di wilayah-wilayah ini merupakan tindak lanjut penyempurnaan dari masa Khulafaur Rasyidin. Sehingga kota Kairawan berhasil dijadikan pusat kegiatan dakwah dan selanjutnya menjadi tempat pengembangan dan penempatan tenaga untuk persiapan ke Andalusia. Wilayah Afrika Utara ini menjadi sangat kuat setelah bangsa Barbari yang terkenal setia dan gagah berani itu memeluk agama Islam. Putra-putra bangsa Barbari inilah yang berjasa besar karena telah berhasil melintasi selat sempit yang sangat strategis dalam membukakan jalan dakwah dalam melanjutkan misinya ke sebagian wilayah Italia dan melintasi pegunungan Pirenia menuju Perancis. Pada wilayah Afrika Utara inilah, khususnya di Andalusia, dakwah Islamiyah dapat bertahan sekitar 9 abad. Dengan meninggalkan budaya keislaman yang tinggi dan mempunyai pengaruh yang besar di mata dunia hingga saat ini. Lalu wilayah yang ketiga yaitu wilayah timur. Melebarnya dakwah Islamiyah melalui wilayah timur ini yaitu ke daerah-daerah seberang sungai, negeri-negeri yang terletak antara Sungai Jihun, Amudarian dan Sungai Sihun, Syirdarian, dan daerah-daerah Sind, Indus. Maka terbukalah baginya jalan menuju Asia Tenggara dan ke timur jauh. Setelah terbukanya daerah Sind, maka terbuka pula lah kemungkinan yang besar bagi berdirinya kerajaan Islam Agra yang termasyhur dengan Taj Mahalnya itu. Demikian pula membukakan jalan bagi berdirinya kerajaan Astagfirullah. Demikian pula membukakan jalan bagi berdirinya kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara dengan ibu kota Banda Aceh. Jadi untuk Indonesia, buat pertama kalinya Islam masuk melalui Aceh, karena itulah tidak heran kalau Aceh dijuluki dengan nama
Serabi Mekah. Pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulah Bani Umayyah juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah dirintis dan diusahakan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Khulafaur Rasyidin. Sebagai langkah yang positif dalam usaha pengembangan ilmu, Daulah Bani Umayyah mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pusat tersebut dinamakan Marbada, kota satelit dari Damaskus. Dalam kota Marbada itulah berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, penyair, dan sebagainya sehingga ukhatnya Islam. Meskipun ilmu pengetahuan berkembang dengan baik dan perluasan daerah makin maju, akan tetapi secara politis periode Bani Umayyah ini mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan Khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan melalui sistem pemerintahan dinasti atau kerajaan yang berpusat di Damaskus. Hal tersebut cukup besar dampaknya bagi jatuh bangunnya rezim penerus Khulafaur Rasyidin ini, malahan pada akhirnya menimbulkan keretakan dalam pemerintahan. Sebagai puncak dari perpecahan, keretakan itu ialah dengan lahirnya berbagai partai yang saling bermusuhan. Partai-partai itu adalah Khawarij, Syiah, Zubair, Murji'ah, dan Mu'tazilah.